Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat dari kita berdua dan ada yang baru. Ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum disuruh. Gak apa-apa. Aku kayaknya udah nggak sabar Udah lagi. nggak sabar ya. makanya langsung Noe aja. selamat ya Aduh, Noe. selamat. Akhirnya satu tim bisa ngumpul lagi. Padahal sebenarnya kabar-kabarnya udah tercerai berai. Oh gitu. Oh, Iya. Sekarang Itu kabar udah dari mulai. mana? Ini kabar burung. Tapi kalau misalnya jumpa aku hanya untuk gosip, ya udah aku pulang aja. Jangan dong. Iya. Iya. Ini perdana kita ya di tahun ini ya. Iya perdana. Berarti ada Kamis berkah nanti, ada Jumat berkah. Oh juga. iya dong. Ada dong. Ada dong. Emang kalau untuk yang nggak mampu kita kasih. Maklum. Iya maklum. Lagi Iya. ngumpul-ngumpul di pundi-pundi ya. Tapi aku kurang suka lah Noe. Kenapa itu? Masa ini The First kita gabung komplit gitu. Oh, sedih ya gitu? Bukan, judul Oh, jadi lagunya Hampa Hatiku. Enggak. Kan itu kayak nyindir aku gitu. Enggak sih, Budi. Setiap segmen, setiap acara, Iya. setiap pekan. Apa sih Putri? Hampa terus. Sementang udah mau. No 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 no. Kok enggak jadi lah Budi? Kenapa sih? Gak boleh lama-lama. Oh iya, nggak boleh lama-lama gitu. Nanti kena marah. Soalnya udah kepotong tadi. Oke pemirsa, kembali lagi kami menyapa ya. Balik lagi di kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke. Ngopi. Ini kayaknya instrumen baru ya. Instrumen baru ya. Oh, baru-baru semua nih. Kemarin baru pas habis Merdeka dia lahir. Oke. Drummernya juga sama. Oh gitu. Iya, Oh ya, udah baru kayaknya drummernya. Udah iya baru-baru. Iya, masih nama yang sama kan? Masih namanya. Oh, iya. Salman ya sebelah. Salman? Salman. Pemain keyboard kita Kevin. Kevin. Maksa banget namanya. Sudah. Oh, gitu. Sudah ya. Iya. Sudah Kenapa sih, selesai Putri? kalian? Sudah. Itu pintu keluar silakan berdua. Janganlah jangan. Kenapa? Narsum aja belum dipanggil. Oh. Iya emang tahu siapa narsumnya? Enggak. Kamu nggak tahu? Enggak. Makanya jangan telat. Ya ampun. Siapa sih Nih, penasaran? Jadi tahu kan pemirsa kalau aku telat. Nah. Iya 10 menit mau siaran baru datang. Iya. Wajar di rumah beberes dulu. Oh gitu, Iya. karena masih sendiri. Masak sendiri, cuci baju sendiri. Gak masuk nadanya, gak masuk, jangan dihiringin. Namanya bukan penyanyi. Oh iya, jadi- Kalau penyanyi, tewas dong mereka. Mana ganteng lagi. Oke. Oke pemirsa, jadi hari ini kita akan ngebahas kiat mengelola sampah dengan baik. Wow. Sampah dengan iya. baik. Oh gitu. Mm-mm. Sombong banget. Walaupun Gak apa-apa ini kan sampai udah didaur ulang. Makanya dibilang dia dengan baik. Iya, benar. Ya siapa nih penasaran Putri? Oh penasaran? Iyalah. Ada siapa sih Putri narasumber kita hari ini? Kakak ini cantik. Wis, kalau cantik kita semangat ya. Iya, wah, pastilah. Senyum. Walaupun anak baru lahir. Dibuka kartunya. Senyumnya manis. Senyumnya manis, cantik, putih nggak? Putih. Putih nggak? Tinggi. Bolong Lihun belakangnya. dong. Kuntilanak dong. Ya udah langsung saja kita panggil ini dia Kristella Suwongso. Wow. Halo. Jenap. Kok Jenap? Kok Jenap? sih? Oh bukan ya? Oh Bukan. mirip. Oh, Sini. Kak. Oh, yang sana nggak usah disalami kan? Gak usah kak. Semua aja salamin muter. Iya. Sana nggak usah, belum disuntik soalnya. Oh, belum disuntik. Sehat Kak, ya ampun. Ini siapa tadi namanya? Stella. Stella, bukan Jenny ya? Oh bukan. Bukan. Beda Budi. Ini Rose ya? Oke, tepuk tangan dong buat Kak Stella ya. Biar lebih enak lagi ngobrolnya. Kita ngobrolnya duduk Iya, ya. kita sambil duduk. Iya oke. Noe silakan. Enggak. Enggak, Mesti di samping sana. Kak Stella. Nggak Enggak, usah. mesti di sana. Noe Makasih ya. silakan kembali ke Tom. Iya. Waduh, hari ini kedatangan wanita cantik dan tentunya pasti wanita hebat ya. Karena akan memberikan banyak inspirasi, apalagi tema kita hari ini adalah kiat mengelola sampah dengan baik. Pasti kita akan banyak cerita tentang pengelolaan sampah dong ya. Iya, sampah seperti apa ini yang mau iya. diolah bisa menjadi cuan ya, menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan lagi Oke. gitu. Tapi Kak Stella nggak bawa kopi kan kemari? Enggak. Takut soalnya kalau dikasih kopinya Kak Stella. Kenapa? Iya, nanti kan namanya Stella Suwongso. Suwongso gitu Iya. ya. Jadi Kak Stella minum kopi dari kita aja mau? Iya, boleh lah ya. Kita minum dulu ya. Iya, boleh. Silakan, Silakan Kak Stella. Kak Stella.
Aduh, nih pemirsa di rumah ya pagi-pagi sembari ngedengerin kita di sini, menyaksikan kita di sini, diambil juga minumannya, makanannya, biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Oke. Kopi aku enak seger. Kopi kamu rasa apa? Rasa angin. Rasa angin, emang ada kopi rasa angin? Oh enggak, berasa itu enak. Enak banget. Masih hangat kan? Hah? Masih? Masih hangat. Kayak mulut kamu hangat. Aku lebih ke panas sih Putri. Oh iya. Nah jadi kita balik ke Castella nih. Castella ini salah satu founder Roda Hijau. Apa sih Roda Hijau itu? Maksudnya Castella rodanya terbuat dari apa gitu? Atau memang rodanya warna hijau? hijau Gitu, ya? atau seperti apa nih? Baik, Roda Hijau itu dulu awal-awal kita membentuknya sebagai komunitas, lalu sekarang dia sudah menjadi badan usaha, startup di bidang pengelolaan sampah. Nah, ada tuh filosofinya kenapa namanya sih Roda Hijau gitu. Apa itu? Mau. Minum lagi. Bisa ngelucu rupanya. Bisa lucu ya ampun. Gimana? Boleh dibawa pulang gak sih? Jangan Budi. Kamu hasil mau bawa pulang aja. Mungut aja. Gimana filosofinya? Jadi Roda Hijau itu roda kan dia terus bergerak. Iya terus Nah, berputar. harapannya dengan kita terus maju, dia terus bisa memberikan dampak hijau di Kota Medan khususnya. Makanya itu roda hijau. Jangan satu gerakan ini stop gitu. Maka namanya roda hijau harus bergerak. Oke, jadi biar seluruh aktivitas ini terus berjalan gitu ya, dan Iya. akan memberikan penghijauan untuk Kota Medan. Ingin membumikan gitulah ya dengan Bagus hijau. ya filosofinya Putri. Bagus, nama kamu ada filosofinya nggak? Ada. Apa? Udah nanti aja panjang pasti ceritanya, panjang. Oke, jadi itu filosofinya berawal dari komunitas dan sekarang sudah menjadi badan usaha gitu ya. Tapi kalau boleh tahu kegiatan Castella apa sih Iya. di sehari-harinya? Kegiatan roda hijaunya. Kegiatan pribadi. Oh, sehari-hari di roda hijau Oh, sih. di roda hijau. Karena kita ada beberapa aktivitas yang perlu dipantau, dicek, ataupun hal-hal baru yang mau dicoba, brainstorming gitu. Sehari-hari Putri namanya founder itu harus memantau terus pergerakan seluruh kinerja yang ada di dalamnya gitu. Luar biasa memang mimik Iya. wajah kamu ya, harus seperti itu ngomongnya. Iya. Nah, kita penasaran ini terbentuk dari tahun berapa ini, Kas? dari tahun 2017. 2017. Oke. Sebagai Aku- komunitasnya. Aku baru tamat kuliah itu 2017. 2017 kamu baru tamat kuliah. Iya, Aku benar. baru mau masuk kuliah, Budi. Oh iya. Semudah itu kan aku. Iya mudah sih, cuman wajah kamu aja. Oke, jadi dari 2017 sudah terbentuk komunitas. Berawal dari itu siapa sih yang mencetuskan komunitas di tahun 2017 itu? Saya dan teman-teman sih dulunya kita ngobrol tentang isu persampahan, lalu kita konsolidasi, yuk kita buat jadikan sesuatu gitu supaya kita bisa menangani isu persampahan di Kota Medan. Oke, isu awalnya di tahun 2017 ngebuat project apa waktu itu? Kegiatan pertama kita aksi bersih. Nah, kalau berangkat dari isu apa, sebetulnya kita sudah tahu sampah itu problema di kota gitu. Jadi kita hanya menetapkan hati, settle komitmen waktu. Yaudah kita mulai tangani sampah yuk gitu. Jadi kita kegiatan pertama itu aksi bersih di Katamso. Oke. Tadi kan sama teman-teman ya, Iya. akhirnya membuat suatu gerakan ini. Tapi masih temenan sama teman itu? Masih. Oh, Oh masih, emang kayak kamu baru kenal sehari dengan temenan lagi di jalan. Iya. Harus. Nah, Terus ini waktu itu gimana tanggapan mungkin dari masyarakat ikut aksi itu? Oke sih, karena mereka juga senang kan sampah kalau kita tangani kan berarti otomatis lingkungan juga jadi bersih gitu, enak dilihat. dan itu status masih ngampus atau udah selesai atau gimana? Udah tamat Sudah juga, tamat. udah wisuda. Bilang aja Budi statusnya sekarang masih jomblo atau enggak? Dia bahasa basinya emang Enggak kayak gitu Putri. kan. Ini yang di rumah nonton loh. Oh gitu, sekarang udah ada. Sekarang udah ada yang di rumah. Nah, kalau ngelihat sampah gitu, sampah kan banyak kategorinya gitu ya. Nah, yang dimanfaatkan oleh teman-teman Roda Hijau ini sampah yang seperti apa?
Kalau kita fokusnya di pengelolaan sampah dari rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga sebutannya. Oke. Itu ada secara pemerintah, secara umum sebutannya sampah sejenis rumah tangga. Jadi mau yang organik, yang jenis daur ulang ataupun residu itu kita kelola. Jadi kita manage nanti yang ini seperti apa penanganannya, yang ini kemana, bagaimana, oleh siapa, kapan gitu. Jadi manajemennya itu. Itu dikelola jadi sebuah produk atau Kalau enggak sih, enggak semuanya. Nah, ada yang kita olah misalkan kayak kompos ya sisa organik, nah itu kita bisa komposkan, kita bisa olah langsung, lanjut gitu. Tapi ada yang nggak bisa kita olah seperti yang daur ulang. Kita kan masih sederhana saat ini, nggak punya pabrik ya, jadi nggak mengolah jadi produk gitu. Oke, kita base campnya di kita mana ini? manajemen di Kota Medan. Di alamatnya di Jalan mana? Petisah di Jalan Burjamhal. Oh, di situ. Mana tahu nanti mau didaur ulang Putri ya. bukan, saya nggak bisa Budi. Oke, nah untuk mengumpulkan sampah itu, ini gimana? Tim Roda Hijau jemput langsung atau pihak Iya. pemerintah atau masyarakat atau dengan stakeholder terkait, itu gimana bentuk Iya. kerjasamanya? Jadi dari Roda Hijau kita ada menyediakan beberapa layanan. Yang pertama itu layanan yang gratis untuk masyarakat yang sudah memilah sampah. Oke. Kita mengangkut jenis daur ulangnya saja, dan itu juga udah kita edukasi. Ada kayak flyernya gitu, kita ajarin jenis kategori apa saja kita angkut. Lalu untuk jenis klien kan kita sudah badan usaha sekarang kan, jadi kita menyediakan jasa layanan angkut. Kita angkut sampah, kita pilah, kita kasih laporan. Oke. Supaya tahu tuh hasil sampah itu apa sih. Gitu. Yang kita hanya mengangkut sampah kita diangkut, lalu kita anggap sudah selesai. Enggak. Ketika kita menerima laporan itu juga kita kan jadi tahu, oke, mungkin ada jenis sampah yang bisa kita kurangi. Apakah itu plastik, apakah itu kertas. Nah, seperti itu sih. Oke, nah jadi ada laporannya langsung ya. Iya. Nah, Jadi oke. harus ngelapor dia. Tapi Kak Stella sendiri kan tadi kita udah tahu bahwa banyak proyeknya dari 2017 sudah terbangun. Untuk timnya sendiri udah banyak nggak? Kami masih sangat small ya, kalau kita sebutannya itu lean startup ya. Jadi masih banyak sih yang merangkap karena masih bisa ditangani startup itu, yang dibutuhkan juga seperti itu. Ada 4 saat ini, tapi mitra kita banyak gitu. Oke. Tapi terkait dengan penanganan sampah ini kan balik lagi ke sumber dayanya sendiri ya, sumber daya manusia yang sebenarnya harus aware dengan sampah ini sendiri. Ada nggak audiensi langsung ke pemerintah gitu terkait dengan startup ini? Ada, kita juga bekerja sama sih dengan pemerintah. Oh iya. Iya, jadi pemerintah juga ada menggunakan kami sebagai narsum, edukasi, atau menggunakan jasa kami sebagai pendamping masyarakat. Jadi kamilah yang terjun ke lingkungan-lingkungan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, dan di sana kita buat program gitu. Oke, nah Kak Stella mungkin boleh diceritain dong Kak, mulai dari awal ya sampah itu didapatkan sampai akhirnya dikelola pihak Roda Hijau, kemudian outputnya nanti seperti apa begitu? Jadi kita bilang skenario iya. sampah semua jenis lah Benar, ya yang kita benar, angkut. Nanti kita angkut dari sumbernya dan kita sudah sepakati jam sekian, armada seperti apa, lalu kita bawa ke tempat kita dan kita pilah lebih spesifik lagi. Misalkan di sumber itu sudah terpilah jenis plastik, tapi kan plastik itu ada banyak macamnya kan. Jadi kita pilah lebih spesifik lagi. Nah, untuk jenis yang bisa didaur ulang, bisa masuk ke industri daur ulang, kita akan oper ke pengepul. Lalu untuk jenis organik, kalau di tempat kita masih bisa menampung kapasitasnya, kita akan olah melalui teknologi BSF gitu, jadi maggot. Lalu yang jenis residu di kita masih belum bisa dihandle, itu kita masih operkan kepada pemerintah. Oke, nah berarti emang hasilnya itu di situ juga dibagikan atau gimana? Komposnya itu. Komposnya kayak magotnya itu apakah magotnya juga hidup di situ atau di order lagi sampah tersebut? Kita siklus aja, kita pertahankan pakai in-house gitu. Jadi nggak dijual saat ini. Oke, baik. Nah, pemirsa kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Kak Stella yang lebih panjang dan lebih detail lagi. Jadi bagi pemirsa di rumah yang penasaran, pemirsa bisa langsung bertanya lewat live chat kita di kanal YouTube live streaming TVRI Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends.
Oke baik pemirsa, masih bersama dengan kita di Ngopi Ngobrol penuh inspirasi. Generasi Muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke. Ngopi. Jadi ternyata Budi, kita baru tahu ya, maksudnya baru clear nih, ternyata roda hijau ini pengelolaannya. Iya, benar, Gitu ya. Jadi bukan ya. hingga sampai pemanfaatan itu enggak, pendampingan, pengelolaan. Jadi roda hijau ini adalah kaki tangan untuk mencari wadahnya nih. Benar. Jadi misalnya kalau Budi punya sampah, kalau Budi sampah, nggak usah sampah di rumah. Apa Sampah sih di Putri? rumah. Ngomong apa sih Putri? Sampah di rumah boleh dikabari nanti Iya. dari roda hijau tuh diberitahu oh sampah ini cocoknya kemari, sampah ini di Oke. kemari gitu. Iya. Ternyata pemirsa. Oke, tapi aku penasaran loh sama Kak Stella ini. Udah Kamu- cantik, kamu emang selalu baik. penasaran. Kak, dia emang selalu penasaran. Iya kan, Gitu ya. cantik, baik gitu. Kok mau sih Kak ngurusin sampah gitu? Iya, kita kan manusia ya yang diciptakan dengan tanggung jawab dan juga talenta. Jadi baiknya kita menggunakan itu untuk gitu. bisa jadikan tempat ini indah untuk ditinggal bersama. Gimana sih? Kok jadi kayak gimana gitu? Untuk bermanfaat bagi orang lain gitu ya Kak. Iya. Ya ampun. Padahal kan masih bisa ngurusin kekasih gitu ya kan? Sampah itu memang isu yang sering banget dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Orang akan cenderung lebih memprioritaskan untuk air itu bersih dan mereka harus dapati air bersih. Tapi kalau untuk sampah mau diangkut atau dia buang atau dia bakar sendiri itu mungkin mereka nggak terlalu memusingkan. Tapi kalau mereka tidak dapat air bersih mereka akan ribut. Padahal pengelolaan sampah itu sanitasi dasar. Setiap manusia itu perlu, setiap orang itu perlu, setiap tempat mau itu desa, kota dia akan perlu pengelolaan sampah. Oke, jadi- luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Stella. Putri, Ya. ini cuma Kak Stella doang yang Ada hadir. satu lagi. Ada satu lagi ya. Abang ini akan ceritain Oh, ini project- abang-abang. Ini abang-abang. Oh, iya, iya. Ya udah, ini abang jatah ini kamu. abang ini akan ceritain project-project nih, apa yang Oke. sudah dilakukan, seperti apa penanganannya. Kamu mau dengar? Sama dari roda hijau juga? Iya. Oh ya, mana tahu dari roda merah gitu. Kita nggak tahu. Enggak, roda biru kali. Iya, Langsung saja kita sambut, ini dia Ricardo Simanjora. Wow. Halo, ini Bang Ricardo panggilannya. Ricardo, ya. Oke. Halo. Halo, Kak. Ya. Bang Ricardo. Iya, silakan. Silakan. Terima kasih. Waduh, kita ketemu ini sama orang-orang ini ya, orang-orang hebat, orang-orang yang mau Iya. peduli Sama terhadap lingkungan ya. lingkungan, ya. Bang Ricardo minum dulu Bang. Terima kasih, terima Kak kasih. Stella kalau mau Terima direfill kasih. kembali minumnya silakan. Terima kasih. Iya. Saya minum dulu ya. lagi. Iya, iya, iya. Oke, ini kita minum dulu ya. Nah, pemirsa, ini obrolan kita menarik banget karena kita mengangkat isu tentang lingkungan. Jadi bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk bertanya. Silahkan bertanya di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Kita minum lagi. Seger ya. Enak loh Putri pagi-pagi kayak gini. Seger dia. Nah, kita sudah bersama dengan Bang Ricardo. Bang Ricardo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Bang Ricardo, kegiatannya apa aja nih selain ngurusin sampah-sampah di Kota Medan ini? Baik, jadi saya itu tinggal di Samosir Oh, dan di Samosir. juga di Medan. Jadi di bidang konservasi kami banyak bergerak di bidang konservasi untuk penanaman pohon. Kita lihat sekarang isu lingkungan hidup ya, masalah perubahan iklim dan juga banjir di mana-mana, air danau Toba naik. Nah, lalu kemudian saya bertemu dengan Kristella dan diajak bersama seperti tadi yang dia katakan roda hijau itu. Jadi dia berhasil memutar roda saya. Jadi kami bersama-sama melihat bahwasannya bukan hanya masalah di hulu yang jadi masalah lingkungan, tapi di hilir juga ternyata masalah gitu, termasuk masalah sampah begitu. Oke, nah Jadi memang aktifnya konservasi, tapi karena diajak untuk kolaborasi ya bahasanya, akhirnya ikut lah ya Bang. Karena memang sudah mengetahui isu lingkungannya. Kalau di Samosir sendiri Bang, itu gimana isu sampah? Baik, jadi permasalahan sampah itu di Samosir itu cukup mengkhawatirkan ya. Jadi apalagi dengan sekarang kunjungan wisata yang begitu pesat di Samosir, maka permasalahan sampah ini cukup menjadi tantangan dan untuk TPA sendiri itu kan baru-baru ini saja ada gitu. Nah, dan juga polanya juga masih dibuang ke TPA begitu saja. Dan juga kita lihat sekarang begitu banyak tempat-tempat pariwisata yang baru
buka seperti Waterfront City dan juga ada wisata di Tele yang mereka melihat pemandangan itu. Lalu juga ada wisata si Bea-Bea. Jadi permasalahan sampah ini sangat masif dengan jumlah kunjungan wisata yang sudah 1 jutaan lebih. Maka kalau kita lihat di tempat-tempat wisata itu setiap mereka pulang maka tong sampah itu di mana-mana berserak begitu. Kemudian juga kita lihat pemerintah juga kewalahan ya. Pemerintah kewalahan, masyarakat juga mengeluh gitu. Sehingga ini hal yang serius. Begitu. Oke, nah tapi dari kasus sampah sendiri Bang, itu sebenarnya yang paling mengerikan itu apa? Jenis sampahnya sendiri atau tata laksana sampahnya atau kesadaran masyarakatnya yang tidak menempatkan sampah pada tempatnya begitu atau seperti apa? Baik, jadi memang ketika kita melihat isu persampahan ini kita bisa melihat kalau kesadaran pun muncul tapi tata laksana tidak ada, mau kemana sampahnya dibikin? Oke. Kalau misalnya kesadaran ada, tata laksananya ada, tapi kemudian tidak ada orang yang menggerakkannya, mau bagaimana dikerjakannya? Jadi memang ini satu ekosistem yang harus dari semua aspek tadi itu dilakukan pembenahan. Nah jadi untuk case Samosir itu sama seperti yang saya katakan tadi, sampah menumpuk, kemudian orang yang melaksanakan tata laksananya, lalu juga kemana sampah itu diolahnya, lalu bagaimana diolahnya itu jadi masalah. Oke, jadi sebenarnya isunya ini sudah diketahui ya Bang, bahwa memang kesadaran dari kita sendiri juga menjadi tantangan yang paling besar gitu ya. Kan nggak mungkin kita sebagai manusia gitu ngasih tahu ya, kamu harus buang sampah di sini, itu bukan kerjaan kita juga. Tapi sejauh ini Bang sudah berapa banyak proyek yang dilakukan atau yang sedang dilakukan saat ini? Baik, jadi bersama dengan Kristela, kami dari Roda Hijau itu berkolaborasi dengan GoTo Impact, lalu juga Aksata Pangan Indonesia. Itu di tahun 2023 melakukan sebuah program yang dinamakan program Samosir Malatam. Jadi program Samosir Malatam ini adalah suatu program yang berfokus kepada bagaimana kita mengelola sampah. Kita tahu sampah itu ada berbagai jenis. Pertama sampah dari pangan, dan itu kebanyakan sampah adalah sampah pangan yang terbuang atau sampah pangan yang tidak terolah. Lalu berikutnya sampah dari rumah tangga atau dari hasil aktivitas kita sehari-hari. Nah jadi program ini sudah kami jalankan dari tahun 2023 sampai sekarang dan bersyukur sekali. Yang menjadi titik tumpu kita di sana itu adalah tadi masyarakat. Kami menemukan satu kelompok masyarakat namanya kelompok pengelola desa wisata Hari Harapohan. Mereka ini sekitar 10-11 orang, tapi memiliki pengertian. Mereka punya satu tempat wisata namanya Bukit Holbung. Kunjungan wisatanya itu bisa sampai 50.000 lebih per bulan. Per bulan? Per bulan yang datang ya. Dan ketika kami masuk ke sana kunjungan wisatanya paling masih hanya 10.000, 20.000, tapi sekarang sudah 50.000. Jadi sudah begitu crowded dan sampah yang dihasilkan begitu banyak. Dan bersyukur dengan program ini, program Samosir Malatam ini, dengan mereka yang menggerakkannya, sampah di sana berhasil ditangani. Lalu juga pangan yang terbuang, ada pisang di sana yang menjadi potensi yang terbuang, diolah menjadi satu produk yang kemudian jadi bernilai jual dan juga menjadi ciri khas oleh-oleh dari sana. Kira-kira begitu. Jadi justru ini menambah UMKM juga ya? Benar. Oke, tidak hanya pemanfaatan sampah juga, tapi bisa menambah pundi-pundi keuangan untuk masyarakat sana ya. Wah, menarik ya Putri ya. Sangat Putri nggak mau ke Holbung untuk priwet? Emang, ya Allah, Budi, emang kamu udah pernah? Hah? Kamu Ngeliat aja. Dari sosial media, belum pernah langsung. Belum pernah Tapi emang langsung. keren-keren ya Bang ya wisata di Samosir ya. Dari ujung ke ujung itu bisa loh dinikmati. Jadi kamu kan udah ada yang nonton kan di rumah. Diajak dong, jangan MC aja Sabtu Minggu. Oh iya, ada waktunya Putri. Oh iya, bener ya. Kita tunggu. Nah, kita mau ke Kastela lagi ya. Iya. Kastela apa yang akhirnya ngebuat kakak mau kolaborasi nih sama Bang Ricardo? Oh, karena dari awal memang background dia sudah di lingkungan, berarti kan dia seseorang yang memperhatikan lingkungan, lalu juga memang ada hatinya dengan begitu besar perjuangannya, isu lingkungan di Samosir itu bisa sampai hidup dan mati ya Bang ya, dan agak mencengangkan, tapi beliau masih konsisten. Jadi kita pun tertarik untuk berkolaborasi dan mengajak, ayo sama-sama, mungkin Bang Ricardo di bidang pendampingan masyarakatnya, kami di bidang teknis pengelolaan sampahnya gitu. Jadi seperti ini bentuk kolaborasi kita. Oke, jadi memang berjalan. Nah, Budi dan juga pemirsa sepertinya penasaran nih. Kita punya visualnya. Kita mau ngeliat seperti apa seru nih. pengelolaan atau proyeknya. Dan berikut kita simak cuplikannya.
Wow, ini di mana Ini ini? waktu kapan? Kota Medan. Ini di Kota Medan. Oke. Kalau yang ini? Itu ada yang video. Oh, ini memilah dulu ya, yang ini ya. Nah, ini masih kegiatan yang roda hijau, Oke. pendampingan masyarakat lah, di beberapa titik. Ini aksi bersih kita perdana. Ini di sungai ya? Iya, di aksi bersih bantaran Sungai Deli. Kemudian, Nah, oh ini ini ada. olahan dari program Samosir Malatam itu. Oh, hasil hasilnya ya. produknya. Oke, bisa menjadi oleh-oleh jadinya ini Iya ya. betul betul. Nah, Oke, ini tempat minum gitu ya? ada kayak kendi Ada kecil kendi gitu. kecil gitu ya. Nah, Ini lagi meeting. Iya, Membahas proses project. pendampingan masyarakat itu beda Jadi ya. prosesnya mengedukasi gitu ya. Iya, mengedukasi, membersamai juga sih. Oke, nah ini Ini waktu di mana Ini lokasinya? di Samosir. Oh, ini di ini Samosir. Ini dengan sosialisasi. pemerintah dan juga berbagai stakeholder di sini. Ini dengan Yayasan Go to Impact dan Yayasan Aksata Pangan. Oke, berarti juga menggait berbagai komunitas lain ya. Iya, dari awal program itu memang sudah kita berkolaborasi. Oke, Jadi nah program ini Roda Hijau pada lagi. Oh, ini bank sampah. Iya, ini yang di Kampung Aur di Kota Medan. Ini kegiatan edukasi yang kita lakukan untuk usia dini. Ini edukasi untuk usia dewasa. Oke. Oke, Ini wah juga ini hasil, cantik jadi nih. hasil olahan Ini apa ini? Dari gelas terbuat dari gelas. itu dari botol bir karena di Bukit Holbung banyak yang minum bir ya dari Oke. wisatawan luar. Jadi dimanfaatkan botolnya untuk bisa menjadi sesuatu yang Iya. menarik gitu ya. Yeay, keren sekali. Tapi Castella dan Bang Ricardo kalau ngelihat Viti tadi tuh aku teringat sama Pandawara. Tahu ya? Oh, iya. Sama kalau di Medan sekarang namanya Bumantera. Bumantera. Jadi Bumantera dan Pandawara itu adalah komunitas anak muda nih Budi yang peduli akan sampah. Jadi mereka tuh punya aksi mengungut sampah, ngutip, tapi ngajak masyarakat gitu. Pernah kolaborasi nggak kira-kira untuk kita katakan anak-anak muda nih di Kota Medan sendiri? Kalau untuk mereka kami belum pernah, tapi kegiatan serupa sudah pernah kami buat ya, seperti aksi bersih yang sudah ditayangkan itu kita buat dan kita memang ajak tuh mahasiswa dari kampus-kampus, dari instansi pemerintah juga kita ajak. Dan kegiatan ini sebetulnya pengolahan sampah itu dia ada beberapa step kan dari hulu sampai hilirnya. Awal penjemputannya ataupun pengumpulannya, seperti aksi bersih itu kegiatan di hulu sebetulnya. Lalu sampailah kita ke pendampingan, itu yang midstream, di mana harus kita bangun sistem. Ada hal-hal yang tidak hanya menunggu orang pungut sampah gitu loh, tapi sudah tersistematis ini mau kemana, baru sampai ke hilirnya, yaitu produknya. Diolah jadi apa, seperti hasil program tadi itu. Jadi memang dengan Bumantara kita satu lingkup ya, isu persampahan, namun mungkin kita berbeda di fokusan penanganan Fokusnya ya. sampahnya itu. Nah, tapi kita mau nanya juga ini Kak Stella. Nah kan untuk membangun suatu hal yang besar ini kan butuh orang-orang juga kan SDM yang mumpuni gitu. Nah kalau dilihat sendiri dari komunitas orang kakak ya yang sekarang sudah beralih ke badan usaha, itu kalau secara struktural itu di dalam situ ada berapa orang dan bagiannya apa-apa aja gitu? Oh, kalau kami 4 orang, bagian manajemen 2, bagian operasional 2 juga. Dan itu yang bekerja langsung atau itu nanti akan bertemu dengan yang lainnya lagi? Kita bekerja langsung, bekerja langsung banyak yang merangkap ya karena kita masih kecil ya. Jadi ada yang manajemen saja, ada yang manajemen dan turun ke lapangan langsung gitu. Kayak saya juga turun ke Samosir bareng sama Bang Ricardo gitu. Ada yang khusus admin, chat layanan angkut, user siapa yang mau diangkut hari ini gitu. Oke, jadi memang merangkap ya, all in one gitu Ada ya? beberapa pos-posnya. Oke, kalau Bang Ricardo sendiri project apa nih yang mau dilaksanakan kembali atau punya planningnya untuk project-project berikutnya Bang Ricardo? Baik, jadi sampai sekarang ini kami masih terus fokus di program Samosir Malatam ini. Artinya memang akan ada program-program berikutnya nanti kami bersama bisa melakukannya. Tapi memang di dalam program Samosir Malatam ini baru saja selesai dan kami hand over kepada masyarakat. Sehingga mereka masih tahap berjalan sendiri, tapi kami juga evaluasi ya, lihat dan dampingi dan terus kasih masukan kepada mereka. Jadi menambahkan tadi program Samosir Malatam ini, di sana itu kita mengadakan satu inisiatif, satu inovasi sosial. Jadi sampah itu tersedialah di sana di Kenegerian Sihotang itu satu sistem layanan angkut
tempat sampah terpilah ke huta-huta, ke kampung-kampung, kemudian dijemput, lalu dimasukkan ke dalam fasilitas TPS 3R. Nah di TPS 3R ini nanti sampah terpilah tadi yang plastik, itu kita olah dengan mesin pirolisis namanya, menjadi solar. Jadi sampah plastik tadi, itu diubah menjadi solar, dan solarnya itu dipakai di alat-alat pertanian. Sehingga masyarakat di sana tahu, sampah yang dibersihkan juga ternyata bisa ada manfaatnya. Dan terbentuk menjadi satu ekonomi sirkuler. Dan kita juga melihat bahwasanya untuk menangani sampah itu tidak bisa pendekatannya hanya kita lihat pada sampah, tapi juga bagaimana agar penerima manfaatnya merasakan bersih, tapi juga yang melakukannya punya tadi benefit secara ekonomi ya. Mereka juga perlu itu karena perlu operasional ya untuk mengelola TPS 3R itu, untuk biaya mereka sehari-hari di sana. Nah sehingga perlu tadi ada pendekatan, ada sopopangan dibangun. Jadi pisang yang tadinya terbuang tidak ada harganya itu diolah dan dijadikan satu oleh-oleh dan bisa diperjualbelikan. Dan itu yang kemudian saling menunjang satu sama lain sehingga sistem pengolahan sampah berjalan, tapi sistem tadi untuk menghasilkan produk UMKM juga berjalan gitu dia. Berarti benar roda itu berputar gitu ya. Benar, untuk karena gini, sirkulasi. masyarakat itu tidak akan mau menerima ya kan kalau misalkan tidak bisa ada. dirasakan Iya, sama benar. mereka. Jadi ini cuma ngutip-ngutip sampah doang, ini cuma pilah-pilah Manfaatnya sampah apa sama doang. kita gitu apa ya? benefit yang mau kita dapatkan begituan, karena mereka juga harus memenuhi kebutuhan mereka kan. Begitu. Benar Tapi dengan adanya pengolahan plastik tadi kemudian dijadikan sebagai solar dan itu bisa menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan gitu untuk kan. alat-alat pertanian yang ada Benar di sana. sekali. Waduh. Nah ini pemirsa sangat menarik pembahasan kita ya, karena ternyata memang menguntungkan ya secara sirkulasi ekonomi, ini juga berputar seperti kata roda hijau tadi filosofinya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan kembali ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Ngopi. Enak ya Noe, banyak banget tadi di shoot. Ntar, padahal belum masuk ya kan bagiannya. Katanya kan 5 detik aja. Iya. Tadi udah diiniin. Udah kode-kode sama PA ya, Kalau harus nonton nge-shoot Bang, kami begitu. gitu ya. Iya. Oke, Harus nah, dong. pemirsa, kita udah dapat nih poin pentingnya. Jadi memang tidak hanya mengelola dan memanfaatkan sampah juga, tapi ada benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Salah satunya tadi ada bahan bakar ya Bang ya, berupa solar yang tentu itu merupakan hasil dari pemanfaatan limbah plastik. Nah, selain daripada solar, apalagi Bang yang bisa dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat? Baik, jadi dari program Samosir Malatam yang kami kerjakan di Samosir bersama-sama ini selain limbah plastik tadi, itu juga dari proses pengolahannya itu dihasilkan satu black carbon. Kemudian black carbon itu bisa dengan katalis dibentuk menjadi satu handicraft, kerajinan ya, atau bahasanya di upcycling ya. Dia naik kemudian misalnya bisa jadi tapak, bisa jadi tempat asbak atau dibuat jadi semacam jam, tinggal dipasang mesin, sehingga itu bisa dijual kepada wisatawan dan menjadi suatu nilai lebih bagi kelompok dan juga bagi masyarakat di sekitar situ, karena juga mengedukasi kepada pengunjung yang datang, sampah itu bukan hanya wisata tentang keindahan, tapi juga di sini wisata edukasi. Jadi kira-kira itu yang menjadi salah satu nilai lebih dari program yang kami laksanakan di sana. Wow, ini keren. luar biasa. Ini wajib ditiru loh untuk semua desa yang ada di Sumatera Utara Iya, ya. apalagi mungkin desa wisata ya Bang, yang Ya. berpotensi untuk banyak datang wisatawan gitu ya. Jadi kan ini sebagai nilai jual yang luar biasa, nilai plus gitu. Tapi kalau boleh tahu Bang, Samosir Malatam ini sudah berjalan berapa lama hingga saat ini? Baik, jadi program Samosir Malatam ini dari tahun 2023 berarti sudah hampir berjalan 2 tahun, 1,5 tahun lah ya. Sampai Tapi sekarang. impact-nya tuh udah luar biasa ya. Ya, jadi memang ketika kita ambil datanya, mulai dari Agustus 2024 beroperasi itu sudah hampir sekitar 6 ton sampah yang diolah. Bayangkan sampah yang tadinya itu dibiarkan begitu atau dibakar terbuka, dibuang ke sungai, dibuang ke danau. Sekarang itu sudah masuk ke dalam fasilitas TPS 3R itu dan diolah oleh kelompok masyarakat ini. Kelompok masyarakat yang spesial yang kami temukan ini. Mereka mengerti kenapa sampah ini harus diolah dan mereka memberikan hatinya untuk mengerjakan. Ini yang menjadi pembeda dengan program-program lain. Oke, setelah program ini hadir, bagaimana mungkin peningkatan sampah di tempat wisata-wisata? Menurunkah?
Baik, jadi memang sebenarnya output yang kita harapkan dari program ini, outcome yang kita harapkan dari program ini adalah sampah itu khususnya plastik berkurang ya. Karena jangan justru dibangun satu fasilitas TPS 3R lalu sampah justru makin banyak. Nah, ini yang masih terus diperjuangkan oleh rekan-rekan kelompok pengelola desa wisata di sana untuk menggaungkan itu. Tahapan mereka sampai saat ini masih kepada pengolahan dulu, baru kita sudah mulai masuk ke dalam persiapan edukasi. Jadi pengunjung yang datang ke Bukit Holbung itu nanti diarahkan untuk lihat, ini sampah kalian, ini sampah kita. Nah, langkah baiknya jika ini kita kelola bersama, kita kurangi, lalu juga kita kelola, dan kalau dikelola bisa bermanfaat jadi solar, dirasakan bersama, bermanfaat bisa jadi kerajinan yang dapat digunakan lagi untuk jadi jam, untuk jadi tatakan, asbak, dan segala macam. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Nah, Putri kayaknya kurang afdol rasanya kalau kita nggak ngajak mereka untuk berperan aktif di depan. Berperan aktif ya. Iya dong, kita harus mau main merelaksasikan. games. Iya, Benar. mereka kan udah berbagi-bagi tuh informasi sama kita. Nah, Jadi kita juga mau berbagi. Iya, kita mau games berbagi. Kita di sini, ya Iya. kan? Berdiri kali ya biar lebih Berdiri, seru. oke. Nah, seperti biasa, tim kreatif, ibu produser dan lain sebagainya. Jangan duduk Noe, aja. sini dong. Jangan duduk aja. Harus berperan aktif kalau kata Budi. Iya. Ini talamnya mana ya? Oh, enggak, itu bukan kopi Budi. Itu cuma kertas. Oke. Nah, kita mau main games kali ini Kak Stella dan juga Bang Ricardo yang mudah-mudahan ini bisa menambah pengalaman berada di sini ya. Budi kalau udah main games dia ketakutan. Takut nggak bisa jawab kan? Enggak, cuma dia harus jadi hostnya. Nggak, hari ini dia harus main juga. Aku nggak usah main, kalian aja. Nah, kan gitu kan. Jadi di dalam cangkir kita sebutnya ya. Cangkir Wadah. ajaib. Wadah. Agak digosok-gosok biar keluar jinnya. Kan udah keluar. Bukan cindu dong. Cindu lagi. Iya ya. Jadi di dalam wadah ini sudah ada kertas yang ada tulisannya. Jadi nanti kita akan mengeja secara bergantian. Misalkan Putri gitu kan, berarti P U T. R. Jelek. Iya benar. Ngerti. Iya iya. Tahu kan? Iya. Oke, nah. Oke, kita mulai dari saya dulu ya. Ya. Yang paling depan, yang paling Kau kanan. memang mau yang gampang aja kok Budi, taunya. Memang Iya. harus seperti itu. Kita kan harus memanfaatkan. Masa sampah aja dimanfaatkan? Kondisi juga harus dimanfaatkan. Begitu ya kan Kak Stella, Bang Ricardo. Oke, tulisannya adalah... Panjang kayaknya tuh. Waduh. Oke, tulisannya adalah... Ini dia. Pengelola. P. E, N. G, E. L. O, L. A. Iya. Jangan buat deg-degan ah. Deg-degan jadinya saya bingung dirinya. Iya, iya, iya. Kalian jangan buat deg-degan dia, sebenarnya bukan deg-degan. Dia memang gak pintar. Nggak boleh kayak gitu Oh, iya. sama ibu dosen. Oh iya, maaf Ibu dosen. Rezekinya aja yang dosen. Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya Kak Stella, Gantian. silakan. Iya. Ini mau digantung atau mau dibacain Stellanya? Dibacain. Oh, dibacain. kasih lihat gitu. Boleh, silakan kasih lihat. Oke, boleh dibaca kan? Ya Allah, ini yang buat mewah aja. Karbohidrat. Karbohidrat. Oke, silakan Kak. K, A. R. B. O. D, Ayo, apa? Lanjut. Kar- K. A. B tadi. B, O, H. I. D. R. A. T. Iya. Oke, nah Lumayan ya, nanti kalau misalkan salah, kita ulang dari yang sebelah ya. Iya. Kita ulang lagi, oke. Silakan waktunya Bang Ricardo. Ada ini belum selesai gamesnya? Bukannya udah ya? Belum. Oh, masih lanjut. Masih lanjut. Makin Oh, saya. alah. Oh alah. Globalisasi. Globalisasi. Oke, kita mulai 3, 2, 1. G. L. O. B. A. S. Oke. Salah. Kita ulang dari Putri. Dari G. G. Ulang dari. Iya, ulang dari awal. G. R. O. B, A. S. Salah. Dari Noe. Dari Noe. G. Salah, ayo. G. L. O, B. A.
I. Udah nggak sih? Dari Budi. G. L. O. B. A. L. I. Kok I? Iya. Globalis. S. Iya. A. I. Belum. Next. SI. Udah keluar aja di Habis keluarnya waktu bang. Noe. Salah. Oke. Gantian. Boleh saya minta kembali apa siapa Susah Putri? ya. Nah, susah makanya ini dibutuhkan kecerdasan. Apalagi kecerdasan Noe setipis tisu, kertas. Ya iyalah pakai tinggal kelas Budi. Oke, lanjut lagi. Ini Tendensi. tendensi. Oke. Kita mulai. T. N. D. E. N. D. Kok G? Kok D? S. Ya I. Oke. Udah kuat salah. Di belakang sih. Bismillah. Ini melatih Ini kecerdasan macam loh. ini main giveaway ya Bismillah. Kan semuanya harus Lebih diawali. lebih panjang ini. Aku mencintaimu apa adanya. Fenomenal. Fenomenal. Oke, silakan Noe. 3, 2, 1. F. E. N. O. M. E. N. A. L. Luar biasa. Akhirnya. Ternyata kita pinter-pinter ya. Iya pinter setelah pengulangan. Iya. Sudah, kita kembalikan lagi. Ya, makasih. harus didaur ulang ini Putri. Iya, Ya, daur ulang. digunakan kembali ya. Budi, kalau kayak gini BTW aku pengen jadi sampah aja loh Budi kalau Kenapa? misalkan. Kenapa? Biar diurus Ya, sama diurus Castella. sama Castella. Basi banget sih. Nah, kalau Noe sampahnya nggak diurusin sama Castella, dikasih magot langsung. Oke, kita break lagi ya. Ngapain sih, Brik? Ih, kok sedih. Iya. Untuk itu Bye. pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke. Ngopi. Oke, Putri, kita udah seru-seruan ya bareng Kak Stella dan juga Bang Ricardo main games ya. Walaupun ternyata kata-kata itu sederhana ya, tapi kalau iya, kalau kita berkolaborasi rame-rame jadi bingung gitu bingung. ya. Nah, tapi tentu itu tidak menghalangi kita untuk terus berkolaborasi dengan banyak orang ya. Karena kan kita sifatnya tim gitu loh. Sesama tim harus bisa saling menguatkan. Bener. Kayaknya dari sana tadi ada yang mau nanya itu. Iya, Ada yang mau nanya? Boleh. Boleh. Bang, ini kan semakin kesini kan kayaknya semua yang namanya baru melahirkan itu pakai pampers. Nah itu kan kayaknya kalau saya sendiri, menurut saya sendiri itu kan kayaknya sampah itu paling sulit untuk apa tuh Didaur namanya ulang. itu itulah pokoknya untuk dibuang ya bang ya. Nah, itu kira-kira caranya gimana itu pampers itu kan kayaknya banyak kali gitu tumpukannya. Gimana caranya biar mendaur ulang atau memang dimusnahkan atau gimana caranya bang? Alah udah gitulah ya. Iya. Ya udah gitu jawabannya ya. Udah gitulah jawabannya. Janganlah Ya, gitu. Putri pertanyaannya emang yang lagi di ini, Iya. ditimang-timang. Lagi ya banyak kan, pengeluaran lagi- untuk pampers. Iya. Jadi mau diolah biar dapat income. Tapi semalam Noe nyeritain Putri loh. Jangankan Noe, kamu juga. Udah. Emang Ya kita banyak kan kalian. kita saling nyeritain. Katanya Putri nggak mau datang ke rumah untuk jenguk anaknya ngeliatin. gitu. Enggak, mana kayak gitu. Jadi lebih parah lagi. Bukan, enggak kan udah aku bilang Budi, kalaupun Putri datang pasti nggak ngasih apa-apa kan gitu. Ini dijawab dulu. Oh iya. Oke, silakan Seperti Bang apa? Ricardo Baik. jawabannya. Jadi memang Bang Noe, tantangan itu juga salah satu benar dari Pampers tadi. Jadi kita tahu anak bayi kan banyak sekali memakai itu ya dan praktis ya. Jadi kalau untuk di program Samosir Malatam yang kita jalankan di Samosir, Pampers itu juga kita terima, tapi dia tidak masuk ke dalam satu proses mesin pirolisis. Itu dia kita proses dengan namanya burn barrel. Jadi burn barrel itu dia dibakar di dalam satu kondisi yang tertutup dan sudah diatur mekanismenya sehingga smokeless, asapnya lebih sedikit dan lebih terkontrol. Lalu kemudian dia menjadi residu, kira-kira begitu. Menjadi abu, jadi kira-kira begitu. Maka kami juga mendorong
lewat program ini bagaimana agar itu dikurangi. Karena dia jadi menghasilkan residu atau abu yang tidak ada gunanya, maka lebih bagus menggunakan pampers kain yang bisa dicuci-cuci kembali ya. Dan itu juga kan jadinya kita ramah lingkungan, kira-kira begitu. Noe kan tinggal di kampung sih, pakai popo aja kenapa sih ya Nggak, kan? kemarin sempat bilang pakai kanebo aja pampers. mau nggak udah gitu. Pakai daun pisang aja udah. Iya, cuman dia nggak jawab bang kemarin gitu. Ya kayak mana dia mau jawab? Kan Kayak masih mana kecil. rupanya ditanya? Nggak bilang gini, nak udah nggak usah pakai pampers, mana mahal lagi harganya bilang gitu. Mas ini udah kalau mau pipis sama mau pup bilang aja gitu. Dia diem aja, kan dia kurang ajar sama orang tua. Ya, ya maklum orang tuanya juga kan tinggal kelas ya. Tapi Budi, Iya. aku sedikit eye-catching nih ngelihat ada salah satu Oh iya. gelas warna hijau. Ini kan tadi masuk di tayangan ya. Iya, ini salah loh dia. satu hasil produk ya dari masyarakat yang bisa dimanfaatkan dari botol bir ya. Oke, boleh dong kita lihat sini ya. Berarti ini tadinya panjang gitu. Iya. Oke, kemudian dipotong. Ini pisau apa yang bisa memotong ini? Oleh pisau yang lebih dalam. Oh, lu bisa yang lebih dalam lagi. Lebih tajam. Lebih tajam ya. Tapi itu untuk Oke. gambarnya dilukis atau Enggak, ini stiker. Oh, Oke. itu stiker. Iya, tapi kita masukin esensi budaya Batak. Lalu di belakang kita ada tambah tag Hari Rapohan supaya siapapun yang membeli ini, misalkan wisatawan, kenapa mereka pergi, mereka bisa ingat kembali, oh ada saya berkunjung ke desa Hari Rapohan, beli barang hasil upcycling dan keindahan dan budayanya seperti apa itu ada. Oke, nah di sini namanya Desa Hariara Pohan Jampalan Naloma. Itu jadi benar-benar ya memberikan apa ya gambaran desa tersebut ya. Iya. Oke, tuh Daripada cantik Putri. Tuh hiasan di apa namanya lemari-lemari kaca ya kan. Iya benar, dan gak kelihatan ya Budi ya. Kalau ini hasil daur ulang, cantik gitu nah. Tapi ini juga bisa untuk gelas ya di rumah. Iya, ya? iya, bisa. Untuk minum gitu. Nah, kalau kayak gini pecah sayang juga. Soalnya nggak ada lagi gitu ya. Saya amankan. Kan jadi takut. Jadi diaman. Memang itu Kan tangannya saya panas. nggak, kan saya nggak mau bawa pulang gitu. Dia tahu ini bukan bukan pencuri nih. Oke, Langsung loh. baik. Bang Ricardo dan juga Kak Stella, ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di rumah begitu ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat mengurangi sampah dan bagaimana sampah yang ada bisa kita manfaatkan untuk menjadi barang-barang yang lebih berguna dan juga bisa memberikan feedback serta menambah pundi-pundi keuangan untuk masyarakat. Silakan Bang Ricardo. Baik, jadi kita bisa mulai dengan semangat ketika belanja membawa kantongan khusus ya, tidak lagi memakai kantongan plastik yang diberikan oleh tempat kita belanja dan juga mulai memilah, karena dengan memilah itu juga kita membantu paling tidak untuk proses pengolahan sampah itu jadi lebih mudah ya. Jadi kemudian kita juga bisa, bahkan kalau misalnya seperti botol plastik itu bisa kita jual ke pengepul dan ada manfaatnya, kira-kira begitu. Ketimbang hanya dibuang begitu saja dan semuanya repot untuk memilah-milahnya, mengurusnya dan segala macam. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Ricardo. Kami mewakili dari desa-desa yang ada di Sumatera Utara menunggu kehadiran Bang Ricardo untuk memberikan proyek di sana gitu ya, ngebangun proyek yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau dari Kak Stella sendiri. Kalau dari saya pesannya adalah untuk setiap masyarakat mengurangi sampah dari rumah, dari kebiasaannya setiap hari-hari, mohon diperhatikan, lalu untuk bertanggung jawab atas sampahnya. Untuk warga Kota Medan dan sekitarnya boleh pakai jasa Roda Hijau, cek ada di Instagram kami ya, roda.hijau. Dan untuk masyarakat di luar Kota Medan, boleh kalian juga cari-cari dan tanya kami bagaimana bisa mengelola sampah kalian. Oke, luar biasa. Keren ya. Luar biasa sekali dan kita juga menginformasikan kepada masyarakat kita butuh kesadaran ya. Bukan hanya orang-orang yang peduli saja seperti Castella dan Bang Ricardo, untuk seluruh lapisan masyarakat sadar ya terkait dengan sampah ini
dari yang kecil aja dulu, mungkin sampah yang ada di rumah. Ya Kak ya, Budi sampahnya jangan dibuang sembarangan. Oh tidak, karena kita sudah ada pengepulnya. Oh gitu, Iya. Masya Allah luar biasa sekali. Iya. Jadi dapat uang juga dari situ. Enggak sih, ya udah. Kan kita menyerahkan sampah kita begitu. Bisa diolah lagi ya. Iya, terserah mereka mau mengolahnya kemana begitu. Benar kan. sekali. Nah, sekali lagi terima kasih Bang Ricardo Terima Castella. kasih. Kita doakan sehat terus, sukses terus, dapat memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Amin. Ya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia TVRI ya yang telah menyaksikan Ngopi. Jangan lupa saksikan kita Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zen pamit undur diri dan Sampai jumpa. Kalau cinta sudah membara, Kita boleh berdiri. rindu jadi menggebu-gebu.